Shalom adik-adik yang baik, manis, cantik, dan ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yuk, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. So, siapkan hati adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang super baik. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman, kita mau arahkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan setiap firman yang disampaikan oleh sekolah minggu. Kita mau naikkan pujian firman. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus menerus sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus menerus sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memegang kendali atas setiap firman yang dikabul oleh kakak-kakak kami sekolah minggu. Tuhan juga urapi setiap adik-adik yang mendengarkan ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali kakak bisa menemani kembali adik-adik semua di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan kakak yakin dan percaya adik-adik semua sudah mandi, sudah sikat gigi, dan sekarang pasti siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil posisi yang baik, ambil posisi yang nyaman supaya adik-adik bisa fokus ya untuk bisa mendengarkan firman Tuhannya dengan baik. Oke, kita mulai ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, pernah gak sih kalian berjanji untuk mengubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik? Ya, tapi susah banget untuk dilakukan. Betul gak adik-adik? Karena susah dilakukan, malah balik lagi ke kebiasaan yang buruk. Pernah gak sih kalian mengalami hal ini? Misalnya, tadinya adik-adik misalnya pelit sama saudaranya sendiri, ya, tapi kalian ingin mengubah, tadinya pelit berubah menjadi nggak mau pelit lagi, ya, tapi karena susah untuk dilakukan, ya malah nggak jadi berubah deh untuk menjadi lebih baik. Emang ya, untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik itu butuh perjuangan ya. Begitu juga dengan Paulus atau Saulus ya. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus dan bertobat ya, ternyata jalannya itu nggak mudah untuk dilewati. Jadi Saulus tinggal beberapa lama di Damsyik bersama dengan pengikutnya Tuhan Yesus yang lain. Di sana Saulus juga memberitakan tentang siapa adik-adik? Tentang Tuhan Yesus. Saulus semakin terkenal karena dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tapi kayak yang tadi kakak bilang, ternyata jalan pertobatan Saulus itu gak mudah untuk dilewati. Kisah Para Rasul 9 ayat 23 sampai 25 mengisahkan begini adik-adik. Yuk kita buka di dalam Kisah Rasul 9 ayat 23 sampai 25. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Tadinya Saulus itu memburu orang adik-adik, tapi sekarang setelah dia bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, malah kebalikannya, malah dia yang diburu orang adik-adik ya. Nah, pas bertobat ternyata hidup malah jadi nggak mudah. Dia pun pergi ke Yerusalem. Di sana kan ada rasul-rasul. Nah, mungkin dia bisa dapat perlindungan di sana. Itu ide bagus sih ya. Nah, Kisah Para Rasul 9 ayat 26 mengisahkan seperti ini adik-adik. Yuk kita buka kembali di dalam Kisah Rasul 9 ayat 26. 1, 2, 3. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid.
tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Hidup malah makin gak mudah adik-adik. Di Damsyik diburu untuk dibunuh. Di Damsyik malah gak diterima dengan baik, ya, oleh para pengikut Tuhan Yesus pula, ya mereka sih nggak salah adik-adik, karena namanya juga takut kan, ya. Dulu kan Saulus memburu mereka, makanya mereka semua takut kepada Saulus. Kisah Para Rasul 9 ayat 27 kembali mengisahkan seperti ini adik-adik. Yuk kita lanjut pembacaan kita dalam Kisah Rasul 9 ayat 27. Kita ketemu. Ya, 1, 2, 3. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ternyata Barnabas menolongnya, ya. Dia meyakinkan para pengikut Tuhan Yesus agar percaya bahwa Saulus itu benar-benar sudah bertobat, ya. Dan ternyata berhasil gak? Berhasil, ya, puji Tuhan, berhasil, ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 28 bilang begini, ya. 1, 2, 3. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Tapi tunggu dulu deh. Emang sih ya, hidup Saulus jadi gak mudah setelah dia mengalami pertobatan, ya. Tapi dalam kisah ini, ya adik-adik, ternyata di balik kesulitan hidup yang dia alami, adik-adik, ada pertolongannya siapa? Pertolongannya Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik, yang pertama, pas dia sedang berada di Damsyik, ya, dia ditolong dan diselamatkan oleh para pengikutnya Tuhan Yesus di sana kan. Nah, dan yang kedua, ya, pas dia ada di Yerusalem, adik-adik, ketika dia nggak diterima oleh banyak pengikutnya Tuhan Yesus, adik-adik, tapi ada Barnabas yang menolongnya. Adik-adik, berusaha bertobat dan menghilangkan kebiasaan buruk itu emang nggak mudah, ya. Yang tadinya biasanya ngomong kotor, ya, pas mau berubah ada aja rintangannya, ya. Ya, kejadian yang bikin kesal lah, misalnya dibilang sok suci lah sama teman, ya, dan lain sebagainya. Ada lagi nih, ya, yang tadinya pelit sama saudara kepingin berubah supaya jadi nggak pelit lagi. Ya, itu rasanya berat banget. Makanannya terlalu enak lah sehingga sayang untuk dibagi, dan banyak contoh lainnya. Misalnya kepingin lagi supaya menjadi orang yang lebih penyabar, ya, kepingin lagi supaya lebih rajin lagi untuk membaca Alkitab, kepingin untuk menyediakan waktu untuk berdoa lebih lagi, dan yang lain sebagainya. Jadi adik-adik, semakin kita mau menjadi lebih baik lagi, itu pasti ada aja godaannya. Jadi susah kan? Tapi walaupun berubah untuk menjadi lebih baik itu susah, bukan berarti kita menjadi orang yang gak mau berubah dan tetap menjadi orang yang mempunyai kebiasaan buruk kan. Nah, kalau kita sungguh-sungguh dan berusaha dengan keras supaya nggak jatuh lagi, Tuhan pasti punya cara untuk menolong kita. Ya, kakak sih nggak tahu itu apa, tapi pasti ada. Contohnya kayak Saulus tadi. Kakak jadi penasaran nih, bagaimana Saulus bisa tetap kuat dalam menjalani hidup yang nggak mudah setelah dia bertobat. Nah, Filipi 3 ayat 13-14, ya, menjawab penasarannya kita, ya. Kita buka dalam Filipi 3 ayat 13-14. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi dalam hal ini Saulus gak mikirin lagi, ya, sama apa yang telah terjadi. Dia hanya mikirin bagaimana caranya supaya dia berkenan kepada Allah dengan mengikuti panggilannya. Begitu juga dengan kita, kalau kita mau hidup kita menjadi lebih baik lagi setelah bertobat, lupakan, ya, kebiasaan buruk kita.
Ya, anggap aja kita nggak pernah tahu caranya untuk mencontek itu kayak apa, cara omong kasar itu kayak apa, cara membantah orang tua itu kayak apa, cara untuk mengejek teman itu kayak apa. Anggap aja kita nggak pernah tahu caranya adik-adik. Tapi yang harus kita pikirkan adalah kita harus fokus bagaimana caranya supaya Tuhan senang akan hidup kita. Jadi intinya untuk bisa meninggalkan kebiasaan buruk dan berubah untuk menjadi lebih baik lagi, yang penting itu adalah keseriusan dan tujuannya, yaitu supaya Tuhan senang, dan jangan lupa minta penyertaannya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik dan juga kita semua. Untuk ayat hafalan diambil dalam Filipi 3 ayat 13b. Kita buka Filipi 3 ayat 13b. 1, 2, 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bisa ya adik-adik? Nah, adik-adik yang sudah hafal bisa kirim videonya ke kakak-kakak koordinator kalian paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Oke adik-adik? Ya adik-adik, sekarang sudah boleh tutup Alkitabnya. Sekarang yuk kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan mengubahkan kami untuk kami bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Bapa, ampuni kami jika selama ini kami masih banyak Tuhan melakukan kebiasaan buruk kami, baik terhadap diri kami sendiri, kepada orang lain, kepada orang tua kami, kepada teman-teman kami, terlebih lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan supaya kami mempunyai keseriusan Tuhan untuk kami bisa mengubah kebiasaan buruk kami lagi, supaya kami bisa menjadi anak yang lebih baik, anak yang menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Pertemuan kami kembali minggu depan di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan memberikan kami hati yang setia untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkat khusus melimpah untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita sudah memuji, sudah menyembah, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita dengan doa berkat, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 68714533311 atas nama Stefani. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan melalui Papa Mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Congratulations untuk adik-adik yang sudah menyelesaikan pendidikannya di TK dan SD dan yang sudah naik kelas. Kakak juga berdoa untuk adik-adik yang sedang mencari sekolah. Tuhan memberikan sekolah yang terbaik. Sekali lagi, selamat. Sekolah Minggu punya renungan harian audio cerdas berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat yang dapat diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yang belum bergabung bisa menghubungi KDD Novalis. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapot sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah Minggu dengan cara mengirimkan foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian, dan pengajuannya tidak mendadak ya. Kami dari Komisi Anak Better Indonesia mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, papa dan mama sekalian yang sudah mengisi form data Anak Better Indonesia 2021. Jika ada yang belum mengisi form ini, dapat menghubungi koordinator kelasnya masing-masing. Kakak juga mau memberikan apresiasi untuk adik-adik yang baru pertama kali mengirimkan video ayat hafalan. Adik-adik keren. Untuk itu, kakak juga mau mengajak adik-adik yang belum pernah mengirimkan video ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan untuk mengirimkan videonya ke kakak koordinator kelasnya. Untuk yang tetap setia mengirimkan video, kakak ucapkan terima kasih karena adik-adik tetap setia kepada Tuhan Yesus. Adik-adik hebat. Demikianlah pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mengadakan satu pujian.
Adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita sudah beribadah, semua anugerah Tuhan. Om Eri, Bapak Gembala, berharap adik-adik tetap semangat beribadah, tetap semangat belajar, tetap semangat untuk jadi berkat untuk papa mama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah anak semua oleh anugerah Tuhan. Berkati kakak-kakak kelas yang sudah berjerih lelah, yang sudah jadi berkat, yang sudah memberkati kami dengan pelayanan mereka. Tuhan juga berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati. Kami sudah lama tidak berjumpa, tetapi kami berharap, kami berdoa mereka juga dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah anak hari ini. Dan sekarang adik-adik terkasih, angkat tanganmu, pulang dan terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun adik-adik berjalan, kemanapun adik-adik berada, ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa ibadah raya anak minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 달 같은 내 친구야, 봄나게 사세요. 달 같은 내 친구야, 뚝 쏘며 살아요. 축하해요. 축하해. 생일 축하해. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. 37 ayat 1 dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Yohanes 15 ayat 13a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Shalom. Ayat hafalan minggu ini adalah Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. God bless. Salam Kukit, suka baca Alkitab, suka menguji, suka berdoa. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Kogabe. Yohanes 15
ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dalam Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Dalam Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Terima kasih. Shalom. Hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 16a. Bunyinya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku anak raja, kau anak raja.